Oke teman-teman, jadi di sini saya mau jawab pertanyaan dari Ferry Lucen ya. Nah, di sini dia bertanya di GitHub-nya Q&A Programmer Zaman Now. Di sini pertanyaan tentang version control system untuk database SQL. Nah, di sini detail pertanyaannya, kalau di source code kan kita menggunakan Git ya untuk version control systemnya. Nah, saya mau nanya best practice-nya kalau untuk database khususnya menggunakan SQL. Gimana nerapin version control systemnya? Apakah kita simpan filenya juga di SQL-nya di Git? Ataukah menggunakan sistem migration seperti di Laravel contohnya? Atau ada cara yang lebih baik? Nah, terutama untuk sistem yang shared database. Cukup sulit manajemennya seperti contohnya konflik dan lain-lain. Oke, jadi di sini sebenarnya Fieri sendiri udah ngerti ya kalau ada Laravel migration contohnya gitu ya. Jadi setiap teknologi yang kita gunakan sebenarnya udah ada migration-nya gitu ya. Contohnya misalnya kalau teman-teman pakai Laravel udah ada migration-nya, di Rails juga ada gitu ya, di Django juga ada mungkin ya, di Nest.js juga ada gitu ya, atau di Spring Boot juga ada. Biasanya kalau framework yang udah full gitu ya, intinya web framework yang udah full gitu ya, itu biasanya udah punya database migration-nya. Jadi yang paling bagus memang implementasi database migration gitu ya. Nah, gimana kalau misalnya kita pakai teknologi yang memang tidak menggunakan framework. Contohnya teman-teman pakai PHP biasa aja gitu ya, nggak pakai framework. Atau pakai Java ya biasa aja, nggak pakai framework gitu ya. Atau pakai Python dan sebagainya gitu ya, nggak pakai framework. Nah, kasus seperti itu teman-teman sebenarnya bisa menambahkan library database migration bahasa pemrogramannya masing-masing. Ada banyak sepertinya sebenarnya ya. Contohnya kalau di Java ada FlyWayDB misalnya gitu ya. Kalau di Golang misalnya ada GoMigrate. Itu juga nggak ada hubungannya dengan framework. Jadi nggak wajib pakai framework. Jadi teman-teman bisa menggunakannya. Nah, gimana kalau misalnya seperti ini kasusnya? Jadi di sini kasusnya itu adalah shared database. Buat teman-teman yang nggak tahu shared database, maksudnya ada satu database digunakan oleh beberapa aplikasi secara bersamaan. Nah, memang sebenarnya hal seperti tersebut ya, saya sarankan untuk dihindari. Kenapa? Karena untuk maintain konsistensinya agak sulit. Contohnya seperti ini, tiba-tiba aplikasi A-nya nambahin tabel gitu ya. Nah, aplikasi B-nya itu kan nggak tahu ada tabel baru misalnya. Atau aplikasi B-nya tiba-tiba nambah kolom atau mengubah kolom. Nah, aplikasi A-nya kan nggak tahu perubahan tersebut. Jadi beneran harus di-maintain dengan baik gitu ya. Jadi ketika ada perubahan struktur datanya di database, dua-duanya harus tahu. Ketika kita nggak tahu satu sama lain, nah ini berbahaya. Nah, pertanyaannya kalau misalnya ada kasus seperti ini, misalnya tidak bisa dihindari, gimana cara melakukan database migration-nya gitu ya. Nah, sebenarnya untuk database migration-nya simple sebenarnya. Teman-teman pakai teknologi yang agnostik terhadap bahasa pemrograman. Jadi, database migration-nya tidak dibuat di aplikasi A atau tidak dibuat di aplikasi B-nya. Jadi, teman-teman bikin satu project sendiri khusus database migration. Nah, contoh yang bisa agnostik itu contohnya adalah FlyWayDB. FlyWayDB adalah database migration untuk SQL yang agnostik gitu ya. Jadi teman-teman walaupun dia dibikinnya pakai Java tapi dia bisa running tanpa tanpa dibundle dalam aplikasinya. Artinya bisa di project terpisah gitu ya. Teman-teman nggak perlu ngerti Java nggak apa-apa. Bisa teman-teman tinggal masukin script SQL-nya aja. Jadi dengan begitu ada 3 project, 2 projectnya aplikasi kita yang sharing database, satu project lagi adalah untuk database migration-nya. Dan seperti biasa ya, kalau database migration-nya tetap nanti di manage menggunakan Git juga gitu ya, sama aja sebenarnya. Nah, jadi intinya teman-teman bisa lakukan seperti ini. Nah, jadi sebenarnya jawabannya sederhana ya, teman-teman tinggal lakukan seperti ini. Nah, oke, saya akan perbesar misalnya skop pertanyaannya. Gimana misalnya kasusnya kalau database-nya adalah NoSQL. Karena kalau kita cari gitu ya, jarang banget database migration khusus NoSQL. Contohnya kalau teman-teman pakai MongoDB, Elasticsearch, dan lain-lain. Nah, pertanyaannya gimana nih kalau kita mau bikin database migration buat NoSQL ini? Kita bahas sekarang. Oke, sekarang gimana kasusnya kalau database-nya tidak menggunakan SQL, artinya menggunakan NoSQL? Oke, sebenarnya yang paling simpel adalah teman-teman cari ada nggak database migration untuk database tersebut. Anggap aja misalnya kita pakai database yang memang belum ada gitu ya, framework untuk melakukan database migration-nya, artinya memang tidak ada. Nah, kalau kasusnya tidak ada seperti ini, saya tidak sarankan teman-teman melakukan manual gitu ya, jadi nambah tabelnya, nambah kolomnya, nambah indeksnya itu manual. Kenapa? Karena kalau kita lakukan manual, itu takutnya tidak konsisten antar environment. Contohnya teman-teman ada di laptop gitu ya, nanti di development, di QA, habis itu di production. Misalnya teman-teman udah nambahin tabel nih di laptopnya. Ternyata teman-teman naikin ke environment selanjutnya juga
udah nambahin tabel. Sampai ke environment QA juga nambahin tabel. Tiba-tiba teman-teman deploy ke production, ternyata lupa nambahin tabelnya. Artinya apa? Artinya bakal terjadi error di production. Itu juga bahaya gitu ya. Nah, kenapa? Karena kita masih lakukan semuanya manual. Nah, habis lagi kalau misalnya tiba-tiba teman-teman nambahin indeks untuk menambahkan performa query-nya contohnya. Jadi contohnya misalnya di indeks, ada slow query di laptop gitu ya. Tiba-tiba teman-teman tambahin indeks. Teman-teman lupa nih nambahin indeksnya di production. Itu juga akhirnya sama. Di productionnya datanya lebih besar, lebih banyak, otomatis kena slow query. Ketika slow query, takutnya database-nya bisa down atau mati gitu ya. Jadi itu juga bahaya. Jadi problemnya kalau teman-teman masih lakukan manual itu sangat sulit ya untuk konsisten antar environment-nya. Belum lagi kalau tiba-tiba programmernya banyak nih. Ada satu nambahin tabel, satu nambahin indeks dan lainnya itu ribet banget gitu ya. Nah, jadi itu yang paling sulitnya. Jadi pada kasus misalnya tidak ada database migration, di kasus saya di tempat saya kerja itu pakai 3 database NoSQL, gitu ya. Ada yang MongoDB, ada yang Elasticsearch, ada yang SolR gitu ya. Pada kasus ini akhirnya kita bikin sendiri database migration-nya. Nah, teman-teman nggak usah kaget ya dengan bikin sendiri, bukannya ribet. Enggak, sebenarnya database migration itu sebenarnya hal yang simple. Yang paling penting itu adalah ada track tiap migrate-nya. Jadi versi 1 bikin apa, versi 2 bikin apa, versi 3 bikin apa, dan seterusnya. Kalau ada masalah tinggal rollback. Jadi sesimpel bikin aplikasi yang pokoknya create tabel pertama, habis itu step kedua create apa, step 3 create apa, dan sebagainya. Jadi simple sebenarnya. Jadi teman-teman bisa bikin pakai aplikasi sederhana sebenarnya ya. Jadi tergantung bahasa pemrograman apapun. Oke, kita contoh praktek misalnya pakai pseudocode gitu ya. Jadi misalnya kita akan bikin migration. Kita bikin yang simple dulu aja. Jadi migrate gitu ya. Naik terus versinya misalnya. Jadi biasanya kita akan bikin kontrak terlebih dahulu. Contohnya kita bikin kontrak sebuah interface misalnya namanya adalah migration. Lalu di sini kita ada version gitu ya. Di sini misalnya return-nya adalah integer. Versi berapa gitu ya untuk migration ini. Lalu ada migrate. Ini adalah untuk running migration-nya ya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan bikin sebuah function misalnya untuk run migration-nya. Jadi kita di sini migration-nya. Nah, lalu namanya kita running migration, kita harus tahu saat ini di database versi berapa gitu ya. Jadi kita harus tahu existing version-nya gitu ya, misalnya integer. Lalu kita mau migrate ke versi berapa gitu ya, atau misalnya ya udah deh sampai terakhir gitu ya. Jadi kita nggak perlu ini kita versi database migration simple aja dulu. Nah, jadi ini seperti ini. Jadi sesimpel kita cek dulu database gitu ya. Karena kan kalau kita punya misalnya 10 migration, pertama kita bikin 5. Kita running, berarti kan sudah selesai 5. Habis itu kita nambah lagi 5. Nah, kita kan nggak mau dari awal lagi kan. Kita maunya mulai dari 6 berarti ya. Jadi nggak boleh dimulai dari awal lagi. Karena kalau di awal lagi pasti kena error. Tabelnya di-create 2 kali. Jadi di sini kita tinggal cek aja. Kalau misalnya migration-nya, version-nya itu ya kurang dari atau sama dengan existing version, ya ini tinggal di-skip aja gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, kalau tidak, nah baru kita running si migration-nya, migrate-nya. Jadi si migrate function-nya kita panggil. Jadi sesederhana seperti ini doang. Oke, selanjutnya tinggal kita bikin ini ya, bikin sebuah implementasi dari tiap migration-nya. Oke, kita bikin contohnya migration pertama. Migration pertama kita implement kontrak dari migration, contohnya seperti ini. Jadi tinggal di sini teman-teman returnkan version, contohnya versionnya 1 gitu ya. Nah, selanjutnya kita implementasi migrate-nya misalnya. Nah, dalam migrate apa yang dilakukan? Ya, simple. Teman-teman butuhnya apa gitu ya. Contohnya create, kalau misalnya pakai MongoDB, misalnya create collection di MongoDB. Atau misalnya create index di Elasticsearch misalnya, seperti itu. Nah, jadi teman-teman bisa lakukan seperti itu. Karena ini adalah kode program biasa, jadi teman-teman bebas mau bikin apapun gitu ya. Nah, ingat ya, dalam bikin database migration itu jangan bikin beberapa objek di database sekaligus. Contohnya teman-teman satu migration file bikin 10 tabel. Nah, kenapa? Problemnya adalah nanti ada yang namanya dirty state kalau di database migration. Jadi teman-teman bikin 10 tabel, tiba-tiba di tabel kelima itu gagal.
Artinya kan nggak bisa di running, nggak bisa di rollback. Kenapa? Karena kalau rollback kan pasti rollback dari tabel ke-10 gitu ya. Sedangkan teman-teman baru sukses sampai tabel ke-5. Jadi pada kasus seperti ini, saya sarankan satu migration itu satu objek aja. Jadi kalau di satu migration tuh cukup bikin satu tabel misalnya. Atau kalau mau nge-alter nambahin kolom, ya udah satu kolom aja. Jadi kalau teman-teman mau nambahin 3 kolom gitu ya, satu-satu gitu ya, nambahinnya ya di 3 migration file yang berbeda. Jadi nanti untuk migrate sama rollback-nya itu lebih mudah gitu ya. Dibanding tiba-tiba teman-teman nambahin 3 kolom. Kolom 1 sukses, kolom 2 sukses, kolom 2-nya gagal, seperti itu. Nah, itu kan ribet gitu ya, kalau kolom 2-nya gagal. Oke, selanjutnya, setelah kita bikin migration-nya, ya teman-teman tinggal bikin ya berapa migration yang teman-teman mau. Misalnya ada migration 1, 2, 3, dan seterusnya. Oke, setelah misalnya anggap aja kita punya beberapa migration. Nah selanjutnya kita bikin ya function untuk nge-running-nya gitu ya. Misalnya di sini kita bikin sebuah function main-nya gitu ya. Nah, sesimpel di sini tinggal pertama kita query dulu ya ke database berarti ya untuk dapetin existing versionnya gitu ya. Berarti ini kita query ke DB untuk dapat versi terakhir. Artinya apa? Ya implementasinya sesuai dengan database yang kita mau. Kalau teman-teman pakai MongoDB, mungkin teman-teman bisa bikin satu buah collection isinya adalah version gitu ya. Jadi setiap selesai migration, versinya itu disimpan ke sana. Setelah sukses, simpan ke sana. Setelah sukses, simpan di sana. Seperti itu. Jadi untuk memastikan ini ya, apa ya istilahnya tuh? Kita tahu gitu ya, state terakhir itu sampai mana. Seperti itu. Oke, atau mungkin di sini kita bisa modifikasi nih di run migration-nya. Jadi setelah migrate sukses gitu ya. Nah, ini kita di sini bisa bikin write ke database versi suksesnya adalah migration version. Nah, seperti ini. Jadi kalau versi satunya sukses, berarti kita simpan ke database versi 1 sukses. Setelah versi 2 sukses, versi 2 sukses, dan seterusnya. Sampai terakhir, seperti itu. Nah, setelah kita terakhir, sukses, selanjutnya kalau teman-teman nambah migration, ya teman-teman di sini misalnya kita query ke database terakhir sukses sampai versi berapa. Contohnya sampai versi 5, misalnya seperti itu. Oke, setelah selesai, kita tinggal, ya udah run migration gitu ya. Jadi di sini misalnya new migration 1 misalnya, gitu ya. Di sini adalah existing versionnya berapa. Kalau teman-teman nambah lagi migration yang kedua, tinggal tambahkan di sini. Kalau migration yang ketiga, tambahkan di sini. Nah, misal saja kita bikin 3 migration, sukses. Berarti kan di database terakhir adalah versi terakhir yang sukses adalah versi 3. Seperti itu. Jadi ketika nanti teman-teman nambahin lagi misalnya versi 4 gitu ya. Lalu kita tambahin lagi versi 5. Nah, ketika di running lagi versi 1, 2, 3-nya itu otomatis masuk ke bagian skip. Ini ya, kenapa? Karena di yang sudah sukses terakhir itu adalah versi 3. Jadi 1, 2, 3-nya otomatis di skip. Jadi nggak usah khawatir, ini nggak usah dihapus juga gitu ya. Biarin aja seperti ini. Nah, setelah itu berarti otomatis ini di skip, ini di skip, ini di skip. Baru yang keempat dan kelimanya yang akan dieksekusi di program migration kita. Jadi sederhana sebenarnya ya. Jadi teman-teman kalau misalnya ada kasus memang database-nya belum ada tool atau framework yang bisa teman-teman gunakan untuk bikin database migration-nya, teman-teman nggak usah khawatir. Teman-teman bisa bikin program kecil untuk manage database migration-nya. Nah, termasuk di kasus saya adalah beberapa database yang memang tidak ada migration-nya, ya akhirnya saya bikin sendiri untuk migration-nya. Dan ini teman-teman bisa buat menggunakan bahasa pemrograman yang teman-teman mau ya. Jadi kalau teman-teman misalnya pakainya Golang ya tinggal pakai Golang, kalau pakai PHP ya tinggal pakai PHP, kalau pakai Java ya tinggal pakai Java. Jadi seperti itu. Intinya adalah dari yang tadi pertanyaan gitu ya. Jadi database migration itu wajib teman-teman implementasikan. Jadi jangan sampai ada lagi manual bikin tabel atau bikin objek apapun di database itu dilakukan secara manual. Jadi usahakan sampai mulai sekarang gitu ya. Jadi teman-teman lakukan semuanya menggunakan database migration. Ketika teman-teman sudah pakai database migration ya otomatis dia juga akan disimpan di version control yang kita gunakan. Contohnya kita akan menggunakan Git misalnya.